Demikian disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut. Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian yang setelah diproses. 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemeriksaan proses. Jumlah total Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud.
penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat, pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom molotov dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada 1 menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka pengrusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar, lalu pengrusakan, pembakaran disertai penjarahan kantor DPRD Provinsi Sulsel. Setidaknya ada 246 laporan polisi yang masuk ke 15 Polda dan 1 laporan polisi ke Bareskrim Polri. Mereka semua dijerat berbagai pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya ialah pasal 160, 161 KUHP atau 170 KUHP, pasal 187 KUHP, 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP, 351 KUHP atau 406 KUHP. Sebagian tersangka yang dijerat pasal 212, 213, 214 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain lewat media sosial dengan tujuan dan narasinya untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja, informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon.
Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahhardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut. Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian yang setelah diproses. 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan legal, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemeriksaan proses. Jumlah total Kabareskrim Polri Komjen Syahhardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud, penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat, pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom molotov, dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada 1 menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka pengrusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar, lalu pengrusakan, pembakaran disertai penjarahan kantor DPRD Provinsi Sulsel.
Setidaknya ada 246 laporan polisi yang masuk ke 15 Polda dan 1 laporan polisi ke Bareskrim Polri. Mereka semua dijerat berbagai pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya ialah pasal 160, 161 KUHP atau 170 KUHP, pasal 187 KUHP, 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP, 351 KUHP atau 406 KUHP. Sebagian tersangka yang dijerat pasal 212, 213, 214 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan lain-lain lewat media sosial dengan tujuan dan narasinya untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja, informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut. Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE.
Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian dan setelah diproses 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemeriksaan proses. Jumlah total Kabareskrim Polri Komjen Sahardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud, penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat, pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom molotov, dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada satu menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka pengrusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar, lalu pengrusakan, pembakaran disertai penjarahan kantor DPRD Provinsi Sulsel. Setidaknya ada 246 laporan polisi yang masuk ke 15 Polda dan 1 laporan polisi ke Bareskrim Polri. Mereka semua dijerat berbagai pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya ialah pasal 160, 161 KUHP atau 170 KUHP, pasal 187 KUHP, 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP, 351 KUHP atau 406 KUHP. Sebagian tersangka yang dijerat pasal 212, 213, 214 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan lain-lain lewat media sosial dengan tujuan, ada narasinya, untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang
dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut. Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian yang setelah diproses, 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dengan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemeriksaan proses. Jumlah total Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak.
Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud, penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat, pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom molotov dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada satu menonjol yaitu pembakaran perusakan pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka pengrusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar, lalu pengrusakan, pembakaran disertai penjarahan kantor DPRD Provinsi Sulsel. Setidaknya ada 246 laporan polisi yang masuk ke 15 Polda dan 1 laporan polisi ke Bareskrim Polri. Mereka semua dijerat berbagai pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya ialah pasal 160, 161 KUHP atau 170 KUHP, pasal 187 KUHP, 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP, 351 KUHP atau 406 KUHP. Sebagian tersangka yang dijerat pasal 212, 213, 214 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain lewat media sosial dengan tujuan dan narasinya untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat.
Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja, informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahhardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut. Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian yang setelah diproses. 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Kejaksaan Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan bakal, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemeriksaan proses. Jumlah total Kabareskrim Polri Komjen Syahhardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud, penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat, pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom molotov, dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran
depan kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke Pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada satu menonjol, yaitu pembakaran perusakan Pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka pengrusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar, lalu pengrusakan, pembakaran disertai penjarahan kantor DPRD Provinsi Sulsel. Setidaknya ada 246 laporan polisi yang masuk ke 15 Polda dan 1 laporan polisi ke Bareskrim Polri. Mereka semua dijerat berbagai pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya ialah pasal 160, 161 KUHP atau 170 KUHP, pasal 187 KUHP, 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP, 351 KUHP atau 406 KUHP. Sebagian tersangka yang dijerat pasal 212, 213, 214 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan lain-lain lewat media sosial dengan tujuan dan narasinya untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut. Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan
termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian yang setelah diproses. 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemeriksaan proses. Jumlah total Kabareskrim Polri Komjen Sahardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud, penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat, pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom molotov, dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada satu menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka pengrusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar, lalu pengrusakan, pembakaran disertai penjarahan kantor DPRD Provinsi Sulsel. Setidaknya ada 246 laporan polisi yang masuk ke 15 Polda dan 1 laporan polisi ke Bareskrim Polri. Mereka semua dijerat berbagai pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya ialah pasal 160, 161 KUHP atau 170 KUHP, pasal 187 KUHP, 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP, 351 KUHP atau 406 KUHP. Sebagian tersangka yang dijerat pasal 212, 213, 214 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp.
Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain lewat media sosial dengan tujuan dan narasinya untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut. Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian yang setelah diproses, 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemeriksaan proses. Jumlah total
Kabar Reskrim Polri Komjen Sahardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud, penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat, pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom molotov dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada satu menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka pengrusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar, lalu pengrusakan, pembakaran disertai penjarahan kantor DPRD Provinsi Sulsel. Setidaknya ada 246 laporan polisi yang masuk ke 15 Polda dan 1 laporan polisi ke Barreskrim Polri. Mereka semua dijerat berbagai pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya ialah pasal 160, 161 KUHP atau 170 KUHP, pasal 187 KUHP, 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP, 351 KUHP atau 406 KUHP. Sebagian tersangka yang dijerat pasal 212, 213, 214 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain, lewat media sosial dengan tujuan dan narasinya untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kabar Reskrim Polri Komjen Sahardiantono dalam konferensi pers di Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah
menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja, informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahhardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut. Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian yang setelah diproses. 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemberkasan proses. Jumlah total Kabareskrim Polri Komjen Syahhardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud, penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat,
pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom Molotov dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom Molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada 1 menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka pengrusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar, lalu pengrusakan, pembakaran disertai penjarahan kantor DPRD Provinsi Sulsel. Setidaknya ada 246 laporan polisi yang masuk ke 15 Polda dan 1 laporan polisi ke Bareskrim Polri. Mereka semua dijerat berbagai pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya ialah pasal 160, 161 KUHP atau 170 KUHP, pasal 187 KUHP, 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP, 351 KUHP atau 406 KUHP. Sebagian tersangka yang dijerat pasal 212, 213, 214 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan lain-lain lewat media sosial dengan tujuan dan narasinya untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom Molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang anak tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja, informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut.
Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian yang setelah diproses. 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemeriksaan proses. Jumlah total Kabareskrim Polri Komjen Sahardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud, penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat, pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom molotov, dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada 1 menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka pengrusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar, lalu pengrusakan, pembakaran disertai penjarahan kantor DPRD Provinsi Sulsel. Setidaknya ada 246 laporan polisi yang masuk ke 15 Polda dan 1 laporan polisi ke Bareskrim Polri. Mereka semua dijerat berbagai pasal sesuai tindak pidana yang dilakukan. Di antaranya ialah pasal 160, 161 KUHP atau
70 KUHP, Pasal 187 KUHP, 362 KUHP, 363 KUHP, 365 KUHP, 351 KUHP, atau 406 KUHP. Sebagian tersangka yang dijerat pasal 212, 213, 214 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 32 ayat 1 UU ITE. Menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain lewat media sosial dengan tujuan dan narasinya untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya, yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 24 September. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh penolakan terhadap rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dan tuntutan pembubaran parlemen berubah menjadi gelombang kemarahan publik setelah pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia di Pejompongan, Jakarta Pusat pada 28 Agustus lalu. Peristiwa itu memicu eskalasi protes yang meluas ke berbagai daerah. Di sejumlah kota, demonstrasi berubah menjadi bentrokan antara massa dan aparat. Kericuhan disertai aksi anarkis berupa perusakan dan pembakaran fasilitas publik termasuk gedung DPRD, kantor kepolisian, dan kendaraan dinas. Bahkan kemarahan massa berujung pada penjarahan rumah sejumlah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Massa yang terdiri dari pelajar, pekerja informal, dan warga sipil turun ke jalan dengan tuntutan keadilan dan reformasi. Sementara aparat berupaya membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan water cannon. Dari 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak semuanya diproses hukum. Penyidik memberikan diversi terhadap 68 anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara dan di luar proses peradilan sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Syahardiantono menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka dewasa tetap berlanjut. Polri mencatat 246 laporan polisi masuk ke 15 Polda dan 1 laporan ke Bareskrim. Barang bukti yang disita meliputi bom molotov, handphone, rekaman CCTV, akun media sosial, batu, poster-poster hingga kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk pasal 160, 161, 170, 187, 351, dan 406 KUHP. Sebagian juga dikenakan pasal 212, 213, 214 KUHP, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal 28 ayat 2 dan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Langkah penindakan ini menurut Polri dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali pasca kerusuhan. Jumlah total 292 anak dengan rincian yang setelah diproses
68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemeriksaan proses. Jumlah total Kabareskrim Polri Komjen Sahardiantono Putra mengungkap modus operandi dari para tersangka kericuhan demo yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Total ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak-anak. Modus operandi dari beberapa perkara ini diantaranya menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Kemudian menyebarkan dokumentasi kerusuhan berupa video pembakaran lewat media sosial dengan tujuan memprovokasi. Modus operandi para tersangka lainnya yakni membuat, membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov, dan benda berbahaya lain. Ada juga modus operandi aksi kerusuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 59 orang tersangka, diantaranya perusakan halte di depan Kemendikbud, penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syahroni, penjarahan di rumah anggota DPR Eko Patrio, penjarahan rumah Surya Utama atau Uya Kuya, serta penjarahan di rumah ex-Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan penjarahan rumah anggota DPR Nafa Urbah. Di Polda Jawa Barat, sebanyak 111 orang ditetapkan tersangka pembakaran kantor DPRD Jawa Barat, pengrusakan pos Polantas Polres Tasikmalaya, pelemparan bom molotov, dan penyerangan terhadap 2 petugas di depan Polda Jawa Barat. Kemudian di Polda Jawa Timur telah menetapkan 135 tersangka yang menonjol pengrusakan makro Polres Tamalang Kota, penyerangan anggota, pembakaran pos Polantas Waru Sidoarjo, pembakaran gedung Gerahadi dan Polsek Tegal Sari Surabaya, perusakan dan pembakaran kantor DPRD Blitar. Berikutnya pelemparan bom molotov ke Mapolres Blitar Kota dan ke pos Polantas Pasuruan. Di Polda DIY ada 1 menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos Lantas Sleman. Selain itu di Polda Sulsel ada 57 tersangka